Rul Payung Nari. Nah, terus muliakan hormati Ustadz, tuan-tuan guruku ada di sini, Ustadz Syafi'i Nasution, ada Ustadz Alamsyah, dan ada Ustadz Ari, dan yang lain-lainnya mungkin tidak bisa disebut satu persatu. Dan tadi ada dari PKS yang telah kami cicipi tadi sedekahnya pada sholat Jumat tadi. Nah, kami telah makan. Semoga yang kita makan tadi mengalir pahala kepada mereka yang bersedekah. Amin. Amin. Jadi masalah makan ini, Bu, dalam satu hadis, orang yang beri makan satu orang yang beriman, satu orang diberi makan dengan kenyang, itu sama pahalanya seperti memberi makan satu dunia. Saya ulang dulu sepele. Jadi asal datang tamu ke rumah jangan sampai nggak makan. Ulaka kita rotok manda man ngatena ke, man gratis ngatena ya kata kan. Kalau datang dia pagi-pagi sarapan gratis darah mine, jangan itu dianggap. Nah, niat-niat terselubung jangan dianggap. Ada udang di balik peyeknya itu jangan dilihat, tapi lihat ganjaran pahalanya. Kita kasih makan dia seperti ngasih makan satu dunia. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini secara sempurna, tanpa satu kekurangan bentuk apapun. Nah, ada si biasa gue bagikan ceramahku, ku agak bakar, beda sekali dan Pak. Agak lemas. Kenapa tadi sebelum khotib Jumat udah lapar kali saya. Dipres tenaganya khotib Jumat. Jadi dari isi pun dari nasi nampaknya belum imbang. Nah, mudah-mudahan nanti berlanjut ceramah kembali semangatnya insyaallah. Amin. Nah, syukur kepada Allah SWT atas sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa satu kekurangan bentuk apapun. Apa buktinya? Buktinya Allah katakan di Quran surah Ar-Rahman, ada di juz 27 ada 78 ayatnya. 78 ayatnya ada 31 kali Allah ulang-ulang dari 78 ayat itu pertanyaan yang berhubung dengan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Kenapa Allah bertanya dengan nikmat ini begitu banyak? Allah paham manusia ini suka kali kufur sama nikmat. Untung hari ini untung, besok untung, dianggapnya itu bukan nikmat, dianggapnya satu musibah. Padahal dia nggak tahu hari ini dia untung, besok dia buntung, besok tidak sama untung yang hari ini dengan yang kemarin. Maka dia nggak tahu ada nikmat yang Allah beri kepada dia. Nikmat matanya masih bisa melihat, nikmat hidungnya, lubangnya masih dua, bisa menghirup udara keluar masuk, paru-parunya masih bagus, tangannya menggenggam, kakinya bisa melangkah. Dia tak lihat nikmat itu. Maka Allah SWT bertanya dengan nikmat, paham manusia suka kufur dengan nikmat. Nah, syukur kepada Allah, Allah beri kita nikmat harta, nikmat kesehatan. Dan yang paling tinggi dari pada kenikmatan itu semua adalah nikmat iman. Sebab iman itulah hari ini kita semua dikumpulkan Allah dengan cinta dan kasih sayang. Inilah kita kumpul ini karena nikmat iman. Dan dengan nikmat iman ini juga dunia ini belum Allah Subhanahu wa taala kiamatkan. Apa buktinya? Dalam satu hadis dikatakan adanya orang yang masih mengucapkan Allah, Allah, maka dunia ini tidak akan kiamat. Masih ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dunia ini tidak akan kiamat. Mari sama-sama kita ucapkan la ilaha illallah. Begitu kita ucapkan maka bergetar aras Allah. Nah, maka masih ada orang mengucapkan ini dunia gak kiamat. Terus kenapa masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini? Karena masih ada orang yang mendakwahkannya. Ada orang yang memikirkannya, mengusahakannya, mendakwakannya. Ada orang yang mau rela bersusah payah, mengorbankan hartanya, dirinya, waktunya,
rela menderita, kena caci, kena hina, asalkan kalimah ini tertegak di muka bumi. Di kalimatilah, tertegak kalimah ini di muka bumi. Maka itulah dalam satu syair sering dinyanyikan, wajaba sama-sama Bu. Wajaba sulu alaina madahalillahidah. Artinya apa? Wajib bersyukur bagi kamu, masih ada orang yang mendakwahkan agama. Jadi enda si ida selama gerakan-gerakan bestanah karwenda gomelala alhamdulillah. Mau mengusahakan bagaimana orang beriman tidak cuma beriman, tapi diperhatikan juga kesusahannya. Banyak orang hari ini beriman dengan kalimat la ilaha illallah, tapi murtad juga dari Islam. Dari kalimat itu, kenapa tak diperhatikan kebutuhannya? Kebutuhan rohaninya, kebutuhan jasmaninya. Tapi hari ini banyak alhamdulillah, seperti Front Pencinta Anak Yatim, dari PKS, dari Perdais, Ummahat Gerpedes, banyak gerakan-gerakan hari ini yang peduli bagaimana keadaan orang Islam, bagaimana dia sudah beriman, bagaimana dia cinta dengan keimanannya itu sehingga mati di dalam keadaan iman. Maka apa-apa kesulitannya sama-sama kita fikirkan. Kenapa? Karena orang Islam itu seperti satu tubuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit jempol kita waktu kena batu, maka mendenyut jempol itu. Yang makan obatnya siapa, Bu? Yang beli obatnya siapa? Yang demam siapa? Badan. Artinya semua jempol yang sakit kok mulut ikut-ikutan, kok sok-sokan dia. Apa urusannya? Kan gak ada urusan mulut sama jempol yang sakit. Itu semua karena satu tubuh. Nah, manusia juga orang beriman itu satu tubuh. Yang satu tersakiti, maka orang beriman lainnya merasakan kesusahannya. Maka adilet, orang Islam yang susah, orang Islam yang lain senang, enggak parah ke Islamnya. SMS, senang melihat orang susah. Apa? Salah. Itu mengetes konsentrasi Bu aja, memang masih konsentrasi ya kan? Padahal salah aku. Maka Ibu sekalian, Bunda Reda, banyak orang tetangga beli kompor dia yang kepanasan. Bang, itulah kau malas sekali kau kerja. Cantik kompornya itu mereknya itu. Rinai. Kita mereknya dari dulu menghidupkannya pun payah kali, mesti pakai macis, begitu dihidupkan meletup pula. Nah, ini apa? Kok tetangga yang beli kompor dia yang terbakar, ya kan? Tetangga beli kulkas dia yang menggigil. Lagi bagi mesra menukar dirudahin. Malas sekali, kisah rudahin. Bagilah, dia pula. Terus itu beli itu, kalian tahu itu beli kulkasnya itu, belum buang dia itu kreditnya itu kan. Dia pula nggak sur orang senang. Nah ini kenapa? Karena di dalam diri orang Islam itu tidak ada lagi rasa kasih sayang, tidak merasakan orang beriman satu dengan lainnya itu satu tubuh. Maka bersyukur kita ada lembaga-lembaga, ada organisasi-organisasi, ada gerakan-gerakan yang memikirkan semua ini. Ada yang memikirkan spesialis Quran, anak-anak yang mau Quran, yang susah baca Quran, udah ada sekarang yang gerakan memikirkannya. Orang-orang yang susah, anak-anak yatim sudah ada gerakannya memikirkannya, Masya Allah. Apalagi apa-apa yang kurang, sakit mau diobati, udah macam-macam sudah, alhamdulillah Allah antar. Kepedulian, ini tandanya umat Islam semakin dewasa. Ini semua kenapa? Karena ada yang mendakwahkannya, ada yang menyampaikan kebaikan-kebaikan ini. Maka bersyukur kita kepada Allah. Salawat serta salam. Maka kusungkun dari Bapak Ibu jam 3 asar. Pembukaan syukur pelan dong. Ku potong makan godong. Lengah solawat. Tapi sekalian nasi singkat ya. Masuk kita intinya saja. Salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mana sebab penderitaan beliau, susah payah beliau, habis-habisan waktunya sampai habis, mati-matian beliau sampai mati demi cintanya kepada kita umat ini. Apa bukti cintanya kepada kita? Ketika Rasulullah SAW katakan kepada malaikat, apa yang diberikan Allah kepada umatku? Maka kata malaikat kepada beliau, Jibril alaihissalam katakan, 1 tahun sebelum umatmu mati, maka taubatnya diterima. Kelamaan, kata Rasulullah, lama kali itu. Karena Rasulullah paham bagaimana menderitanya kelak di akhirat karena dosa-dosa yang terlalu banyak. Maka balik lagi malaikat. Maka Allah katakan 1 bulan sebelum mati diterima taubatnya. Kelamaan, kata Rasulullah. Begitulah sayangnya Rasulullah dengan kita. Akhirnya 1 minggu, kelamaan, kata Rasulullah. Akhirnya ketika dia mau mati, nyawa di kerongkongan, maka diterima masih tobatnya. Ketika dia mau mati, maka masih ada harapan, takut, mohon ampun kepada Allah, berharap dia tobat atas dosa-dosanya, maka masih ada pengampunan dari Allah. Begitulah Rasulullah SAW cinta sayang kepada kita ini. Walaupun kadang-kadang kita ini nggak kurang cinta, cuman di mulut cinta kepada Nabi, tapi mon sunah Nabi pesi tokohi. Contohnya kayak ya di janggut-janggut aja Nabi lalit dia bisa cukur makan janggut kalah nih tatka. Di zaman Nabi nggak ada pisau cukur, makanya biar kita ejek pula orang sunnah mengamalkan janggut. Lihat kalau sunnah mengamalkan janggut, ninja kepala gede gua, kan? Kita ejek pula. Tapi walaupun begitu kita, Rasulullah tetap sayang kali sama kita. Buktinya apa? Ketika pertama dibangkitkan, langsung beliau tanya, ummati bagaimana umatku? Kita kan si sungkuni nih. Walaupun kita nggak sholat, walaupun kita nggak baca Quran, walaupun banyak anak-anak di Indonesia ini 60% anak-anak umur 60 tahun nggak bisa baca Quran di Indonesia ini. Itu pun Rasulullah SAW tetap cinta sama kita. Tetap bagaimana jangan sampai kita masuk neraka. Ketika di titian sirat, Rasulullah katakan ketika melintasi sirat, doa ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku. Saking Rasulullah cintanya sama kita, tetap bukan yang dicintainya anaknya, istrinya Aisyah, Fatimah anaknya, cucunya Hasan Husain. Bukan itu yang duluan dimintakannya keselamatan, tapi kita yang ditanya duluan bukan mereka, tapi kita. Begitu cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita ini. Semoga kelak kita mendapat selawat beliau dan kita tetap cinta kepada sunnahnya sampai mati mengamalkan sunnah hingga masuk surga dengan sunnah. Amin. Nah, kita masukkan langsung. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan adalah untuk bagaimana membuktikan, menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah mencintai anak yatim. Kenapa Nabi begitu cinta kepada anak yatim? Karena beliau adalah anak yatim. Siapa yang tahu Rasulullah ditinggal mati oleh ayahnya umur berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu kasih saya 100.000. Lihat sih betul. Umur berapa kira-kira? Jadi Rasulullah SAW yatim. Yatim beliau ini sehingga beliau merasakan bagaimana penderitaan anak yatim ini. Maka beliau menekankan, berharap bagaimana setiap kita ini peduli dengan anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang tak peduli dengan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Siapakah orang yang mendustakan agama, kata Allah? Gundari ulas yakap mendustakan agama eda, lalap si menghina Islam.
Asal hinanya Islam tolong menistakan agama, mendustakan agama. Ternyata mon kita lah si sadari nggak kita sadar. Ternyata kita pun termasuk kadang-kadang golongan orang yang mendustakan agama. Siapa? Mereka yang tidak mendorong, menganjurkan untuk peduli kepada anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ternyata mempedulikan anak yatim dan mempedulikan orang miskin itu ternyata adalah obat. Obat kayak gini, labo obat stroke, labo obat gula, bukan juga obat kolesterol. Gula kerakam obat kolesterol, naik kolesterol dulu, berendu makan orang miskin, termasuk sedekah juga obat memang. Tapi kata Nabi, satu orang sahabat bertanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, hatiku ini keras sekali ya Rasulullah. Bagaimana cara melembutkannya? Ciri-ciri orang hatinya keras susah nangis. Ada ibu-ibu yang lembut nggak hatinya, gampang kalau kau ibu nangis, nggak usah kasih belanja, kan? Mis ngandung. Kalau laki-laki itu gampang menangis, tandanya lembut hatinya. Tapi kalau susah menangis, keras hatinya. Jadi cara melembutkan hati itu bagaimana? Salah satunya kata Nabi, kau usap kepala anak yatim. Ngusap kepala anak yatim ternyata melembutkan hati. Kita selama ini kenapa hati keras? Rupanya jarang melihat anak yatim pun kadang-kadang gak peduli. Itu anak yatim Pak, oh anak yatim, oh cuman oh aja, kan? Gak ada, udah gak ngasih, ngusap kepalanya pun gak mau. Pinomat bapak ibu nggak ngasih, usap kepalanya itu karena ada obat-obat melembutkan hati. Orang yang lembut hatinya doanya makbul, Allah senang sama dia. Tapi orang yang keras hatinya, Allah benci kepada orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya penuh dengan kegelapan. Nah, apa aja juga penyebab kerasnya hati harus kita bahas juga. Tadi melembutkan hati. Penyebab kerasnya hati itu salah satunya, pertama suka debat. Maka si dalam debat, si biasa kamu debat, hindarilah debat deh. Debat boleh dalam agama, tapi syaratnya mencari kebenaran. Jangan berjalan di dua rel masing-masing. Jangan debat untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kita tanya, Anda nanya ini mau cari kebenarannya atau mempertahankan pendapat Anda? Kalau mempertahankan pendapat Anda, maaf, kami tidak melayani seperti itu. Menyebabkan keras hati. Yang kedua, suka bicara dengan tidak muhrim, menyebabkan keras hati juga. Habis itu yang menyebabkan keras hati apalagi? Suka berbuat dosa-dosa kecil, menyebabkan keras hati. Masih banyak lagi contoh-contoh. Semoga Allah hindarkan kita dari perbuatan mengeraskan hati. Amin. Terus habis itu maka melembutkan hati, usap kepala anak yatim. Setiap satu lembar rambutnya itu maka diampunkan satu dosa kita, diberikan satu pahala, ditinggikan satu derajat. Menghapus kepala anak yatim, usap kepala anak yatim. Maka Bapak Ibu, itu melembutkan hati ternyata. Yang kedua, itu memberi makan orang miskin. Mohon tetangga tak miskin, cuman jadi bicara, kasihan kali ya, miskin kali, kasihan aja, tapi gak pernah ngasihkan ikan ke rumahnya, gak pernah naruhkan beras ke rumahnya, kasihan calala. Jadi ada ancamannya ternyata nggak peduli dengan orang miskin. Pertama kata Nabi, apabila ada orang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang, terus ada tetangganya, ada orang lain yang tidak bisa tidur karena lapar perutnya, maka orang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang tadi tidak mencium sedikit pun bau surga. Sementara dari surga ke neraka, ahli surga masih mencium 500 tahun perjalanan, masih mencium baunya surga, wanginya surga. Tapi ini
Orang yang nggak peduli, dia tidur perutnya kenyang tapi ada orang lapar, cium bau surga pun tidak sama sekali. Semoga Allah lindungi kita dari perkara ini. Amin. Nah, maka ini salah satu melembutkan hati, mengusap kepala anak yatim dan memberi makan orang miskin, peduli dengan orang miskin. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang mengurusi anak yatim ini, kata Nabi, orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut dengan anak yatim. Kenapa Nabi di sini bilang lemah lembut dengan anak yatim, menyayangi keyatimannya, peduli dengan keyatimannya? Karena untuk anak yatim ini memang ujian besar bagi kita. Anak yatim ini ada fitrahnya, memang Allah lebihkan. Biasanya di mana-mana, nggak rahasia umum di masyarakat, anak yatim ini lebih bandel kadang-kadang. Ya Pak ya, lebih kutul ke Siti. Kenapa? Karena dia macam nggak nerima. Kok orang ada ayahnya, aku kok enggak. Orang ada mamanya, aku kok enggak gitu. Ditengoknya sore hari orang jalan-jalan sama ayahnya. Waktu dia jajan di kedai, kalau nggak ada uangnya orang bisa, ya Pak. Tapi dia kalau mau jajan nggak ada, siapa dia mau minta? Karena keluarganya kadang-kadang nggak dipulih, maka kadang-kadang hatinya itu tanpa sadar memberontak, sehingga datang sifat macam dendam dia, tapi nggak dibilangnya gitu. Itulah karena nampak dari dia perlu kali perhatian kasih sayang. Itulah anak yatim ini. Maka siapa yang menyayangi anak yatim, siapa yang memperdulikan anak yatim, siapa yang mengurusi mengasuhkan anak yatim, kata Nabi, dia bersamaku di dalam surga seperti ini, kata Nabi. Dekat denganku di surga. Jaraknya ini, kata Nabi, seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Begitu dekatnya. Dan orang yang mengurusi anak yatim nanti di surga, nanti di akhirat, ketika di hari kiamat, dia tidak disiksa. Begitulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya kalau kita perhatikan anak yatim ini. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bersyukur kali kita ada gerakan yang peduli seperti Front Cinta Anak Yatim ini. Allah pilih rombongan Pak Nasrul, Sembiring dan kawan-kawan semua. Begitu kita bersyukur karena mewakili kita. Mereka mewakili kita untuk peduli dengan anak yatim ini. Dan mereka ini bukan juga gampang. Ulah kari siakap, sedap kelkalah ya. Baci urusin anak yatim. Memang secara mata sinin sedap dan pahala, tapi secara fitnah melalakkan kala gunjang-gunjing. Cengkurai naka, jelaskin saya nak buja, bagaimana? Ulah kagari tukur kena ke isap ni naka, ngok tak puja pengeranana. Nah, jadi ujian-ujian ini bagi bapak-bapak pencinta Front Anak Yatim juga, ini ujian saja. Jangan diperdulikan. Jangan pula kita kalau buat kebaikan ini, itu jangan dengarkan cakap orang. Kalau si begi kenal cakap kala, ya ndar pekam lapang rumah nari. Bagi ya. Pernah satu hari Luqmanul Hakim bilang kepada anaknya, ayah, kata anaknya, wahai anakku, ajaklah orang kepada kebaikan walaupun kau belum mengamalkan keseluruhannya. Maka kata ayahnya, apa nanti kata orang? Kau mau dengar cakap orang, kata ayahnya. Luqmanul Hakim bilang, oh bagi kan utem cakap kalah. Oh tak. Dibawanya lah keledai satu, terus dibawa ke pasar, ke pajak maksudnya. Kalau kita pasar kan jalan pasar, ku pajak. Nah, Nina bapaknya sekarang kau naik di keledai, aku yang nuntun. Tuntunnya, kau dengar nanti cakap orang di pajak ya, orang rame itu kau dengar. Apa kata orang? Iya memang anak gak ada otak, kata orang. Masa pula ayahnya yang nuntun? Di mana lah perasaannya itu Nina? Kau dengar ya? Sekarang gantian. Tadi disalahkan orang kau kan, gara-gara kau yang naik apa yang nuntun. Sekarang kau yang nuntun apa yang naik. Ayahnya ini pun gak ada perasaan sedikit pun. Gantian kenapa? Masa anaknya pula lah yang nuntun, ayahnya ini pun. Kau dengar kan? Salah juga. Terakhirnya, jalan kita dua-dua. Gua nih nakala sekemotuna bapak rasana nih.
ada keledai, maunya satu naik, satu nuntun lah. Masa pula dua-dua jalan gak dimanfaatkan Nina? Coba kau dengar, sekarang kita naik dua-dua. Naik, iya bukan lagi moto dibilang orang, ya kan? Menda parah kali lah anak sama bapak itu. Nah, udah parah. Nah, kau dengar sekarang kita gendong keledai ini kan? Gendong. Nggak mahado kalau tidak. Udah gila bapak sama anak itu. Makanya untuk buat kebaikan bapak ibuku sekalian, orang-orang tuaku jemaah rahimakumullah, nggak usah dengar-dengarkan cakap kalah. Asal akak nunit tuntunan Quran hadis, jelas dalilna, jelas mazhabna, jelas tuntunan ulama'na, jelas arahnya kemana, jelas kerina ulah narik kam mikir-mikir. Itu memang kalau orang mau buat baik, ada 3 yang selalu ngikut. Yang pertama setan. Yang kedua yang selalu ngikut itu adalah kebiasaan buruk. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Kebiasaan untuk buat baik nggak cocok sama nafsu. Nafsu itu maunya nggak usah buat apa-apa. Biar haram asalkan sesuai dengan nafsu. Itu maunya nafsu. Maka itu yang nggak nerima. Bicara lid akan menghalangi. Bilang setan jangan kau bisik-bisin. Walau kau bisin aku akan tetap baik. Hai nafsu, kau akan kutekan agar aku bisa berbuat baik. Hai kebiasaan buruk, aku akan berubah. Aku akan tetap lebih baik. Jadi bapak ibu sekalian, ekrina harus dilawan. Uga cara melawannya, cara melawan kebiasaan buruk, hawa nafsu. Melawannya semua ini, kita pertama harus niat. Niat buat baik. Aku harus jadi orang yang bergerak dan gardu terdepan untuk buat kebaikan. Tidak bagi PKS Andai, ibu-ibu Anda sering bagi kita klina, tapi dimanfaatkannya waktunya, diluangkan waktunya dan jadi gardu terdepan untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan, mensiarkan kebaikan. Bagi kafir anak yatim klina. Jadi jangan cuman kita ini baik terus mau dibaik orang, tapi bagaimana kita ini adalah gardu di terdepan untuk berbuat baik dan penyebab orang lain bisa baik. Nah, niat kita. Si kedua nangis. Nangis kita. Ya Allah, kuidah ke Bapak Sianua, kuidah ke Nande Sianua. Sering kami raduman beras. Panna ikan aku pe ikan asin kan bupan ya Allah. Tukur kami sangat pekanan 3 dergat. Ya kan? Jadi Allah dia kok bisa berbuat baik dan berani. Nggak peduli dia cakap orang. Aku kenapa nggak kau pilih ya Allah? Dia bisa jaga tahajudnya ya Allah. Bisa doa dia di malam hari menangis atas dosa-dosanya ya Allah. Menjaga sholat duhanya. Menjaga sholat 5 waktunya ya Allah. Menjaga sholat berjemaahnya. Bisa aku kenapa nggak nangis? Ngandung kita man Allah. Nah, yang terakhir nekat. Nekat kita dalam berbuat kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah daiku bagi Nina anak yatim silit jenda dai. Isenggur nak ketua. Umero Afizah Henda juga menghafal Quran. Das pondoknya dai ketua. Nalul Ahmad Ismail. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimintakan perhatian kita krina si Rahenda. Perhatiannya apa? Bagaimana kelangsungan biayanya sampai tamat. Terus uga kakin kari berikan Allah membantah. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu orang hafiz Quran, maka setiap satu huruf dia baca itu pahalanya 20. Alif lam mim itu 3 huruf. Berarti kalau dia baca alif lam mim saja 60 bacana. Kalau ada kamu kasih bantuan sama dia, kamu sedekahkan alif lam mim saja bacakan 60 pahala bantiman kita. Man bandu. Ugakah bicara 1 hari kalau habis Quran itu 1 hari setorannya 1 pojok. 1 pojok itu sama dengan 15 ayat. 15 ayat akan lu kalikan sajalah 1000 huruf. 1000 huruf per hari. Berapa kira-kira kalau kali 20? 1000 kali 20 3. 20.000 pahala. Nyangkul-nyangkul kam cuma dan pahala 20.000.
Medem rumah, ya kan, ngantuk kali medem. Goreng ikan asin rumah, tak lupa pahala 20.000 bu. Tapi mesui bertak lu, pas gue SPK mencet, 20.000 dan lupa pahala. Memang tak boleh. Mencret dapat mencret membawa berkah namanya. Walaupun sakit perut di WC dapat pahala 20.000 ngalokam. Setiap hari bicara sada pojok baca kena Al-Quran dai. Adi 1.000 sada pojok adi kuakap lebih. Ugalah hakap du pahalanya berikan Allah membantah. Terus Bapak Ibu sekalian, penghafal Quran ini, penghafal Quran, maka keluarga Allah di muka bumi. Ada di antara manusia yang menjadi keluargaku, kata Allah. Siapa? Para penghafal Al-Quran. Jadi bicarakan membantu keluarga bupati, kira-kira Pak gimana kira-kira? Senang nggak bupati sama Bapak? Senang kan? Kalau Bapak sampaikan apa-apa pasti bupati dengarkan. Memang ya Bu? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keluarga di muka bumi, kita bantu. Kita pikirkan dia, kita usahakan untuknya, menyenangkan dia di dunia dan di akhirat. Terus Bapak Ibu sekalian, hafiz Quran ini 10 ahli keluarganya yang dijamin masuk neraka, yang dipastikan masuk neraka, bisa diberinya syafaat, dibawanya masuk ke dalam surga. Bagaimana hebatnya hafiz Quran ini. Maka kita lihatkan anak-anak kita dan semua keturunan kita menjadi hafiz Quran. Insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita hafiz Quran ku ceritakan Siti. Ku tengok waktu udah mau habis. Setengah dari tadi aku, poinku dari habis ini, tapi ku udah jam. Gua Siti adikku kadi kena ngerasa jam 6 maka keri. Maka bingung, aku secara bingung ngerangkesa. Tapi itu pun jadilah. Ya, intinya saja hafiz Quran ini Bapak Ibu sekalian. Satu orang ada hafiz Quran di kampung kita, itu hukumnya fardu kifayah. Satu orang ulama di kampung kita fardu kifayah. Kalau satu kampung itu tidak ada hafiz Quran, tidak ada ulama, satu kampung menanggung dosanya. Iya, lah mau main-main Itu makanya pernah saya tahun 2006 ke Bombay. Bombay itu kampungnya Sarukan. Dan saya sudah ketemu dengan beliau, nggak bercanda ini, serius kan? Saya sudah ketemu, tengok muka saya kan? Mungkin rasa gantengan saya kan, salahnya saya Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, maka di kampung dia itu, di Bombay sana, itu kita tahu daerahnya minoritas. Kita kenal selama ini daerah Hindu. Kita lihat di TV-TV tertipu kita film Bollywood itu. Di film-film itu kayaknya wanita-wanita nampak udelnya, bupati buka paha tinggi-tinggi. Padahal sebenarnya di sana yang nampak pusatnya itu adalah orang-orang Hindu yang kasta rendah yang kerja bangunan. Jarang kita lihat perempuan yang nampak. Kenapa? 90% di sana wanita nggak ke pasar. Laki-laki yang dipajak, yang jualan dan yang belanja laki-laki. Kalaupun ada perempuan dengan muhrimnya kepepet kalilah udah. Gitu di sana itu. Nah, pergi kita ke mall-mall, itu pun semua hampir